warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas materi masih di trigonometri, tapi berbeda dengan materi sebelumnya. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Sebelum masuk ke materinya, ini adalah tujuan pembelajaran untuk kali ini ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita masuk ke materinya. Setelah materi sebelumnya, trigonometri juga, tapi tentang rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, sekarang poin keduanya. Jadi kenapa langsung dua? Jadi yang kemarin itu, video sebelum itu adalah poin pertama. Nah, sekarang poin kedua, rumus-rumus sudut ganda. Untuk setiap sudut A berlaku rumus-rumus berikut. Jadi kurang lebih ada 3. Namun di cos 2A dia sendiri doang nih yang ada 3, yang lainnya satu-satu. Sin 2A cuma ada 1, yaitu 2 sin A cos A. Lalu untuk cos 2A ada 3 bentuk. Pertama, cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua, 2 cos kuadrat A dikurang 1. Yang ketiga, 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Gitu. Untuk yang tan juga cuma ada 1. Tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Oke. Agar mengerti bagaimana cara menggunakan rumus-rumus dalam sudut ganda ini, kita masuk ke contohnya. Oke, di contoh pertama ini perhatikan ya. Jadi kita akan menggunakan cara atau rumus dari sudut ganda. Contoh 1 diketahui sin A-nya adalah 4/5. Untuk A sudut tumpul, tentukan sin 2A. Oke. Jadi diketahuinya sin A-nya 4/5, terus si sudut tersebut adalah sudut tumpul, tentukan sin 2A. Nah, jadi cara pengerjaannya tidak langsung ke rumus sin 2A. Rumus sin 2A apa? 2 sin A cos A. Oke. Kita tahu bahwa nilai sin A-nya adalah 4/5. Nah, namun untuk mengetahui nilai cos A-nya itu dari mana? Nah, kita berangkat ke materi sebelumnya, di mana kita sudah belajar identitas trigonometri. Yang ini ya. Nah, di identitas trigonometri kita telah tahu bahwa sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Oke. Karena di rumus sin 2A itu kita butuh nilai cos A. Karena sin A-nya udah diketahui, kita nyari cos A-nya lagi kan, berarti yang belum diketahui. Nah, cara mencarinya dengan menggunakan identitas trigonometri yang ini. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Oke. Nah, karena kita mintanya adalah nilai cos, maka jadi cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Dapat dari mana min sin kuadrat A? Jadi sin kuadrat A yang di sebelah kiri atau di ruas kiri pindah ruas ke kanan. Karena dia di kiri positif, lalu pindah ruas jadi negatif. Jadi cos kuadrat A dikurang 1. Cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Gitu. Nah, tadi kan nilai sin A-nya adalah 4/5. Karena di sini dia kuadrat, maka 4/5-nya jadi pangkat 2. Jadi 1 dikurang 4/5 pangkat 2. Lanjutnya ke sini. Lalu 1 dikurang 16/25. Jadi dua-duanya dapat pangkat 4 pangkat 2, lalu 5 pangkat 2. Jadinya 1 dikurang 16/2. Disamakan penyebutnya, jadi 25 dikurang 16/25. 25 dikurang 16, 9. Jadi 9/25. Lalu dapat dari mana si akar ini? Perhatikan. Di sini definisinya cos kuadrat A. Karena kuadrat ya. Lalu kan yang kita minta adalah cos A. Bukan cos kuadrat, tapi cos A ya. Jadi bukan kuadratnya. Maka si pangkat 2 ini pindah ruas. Ketika pindah ruas, pangkat 2 jadi akar. Jadi akar 9/25. Jadi 3/5. Nah, di sini saya masih kasih tanda plus min.
Jadi belum tahu si nilai cos A ini 3/5 kan ya, tapi kita belum tahu 3/5 ini positif atau negatif. Nah, cara mengetahuinya adalah di sini A-nya adalah sudut tumpul. Berarti sudut tumpul di kuadran kedua, di mana kuadran kedua yang positif hanya sin. Selain sin berarti negatif. Maka di sini kan cos. Berarti si cos 3/5 ini nilainya negatif. Jadi nilainya adalah min 3/5. Gitu. Nah, karena kita sudah tahu nilai cosnya, maka kita masuk ke rumus ganda dari sin ini. Sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Sin A nya tadi udah tahu di soal 4/5, jadi 2 dikali 4/5. Lalu cos A nya tadi min 3/5. Tinggal dikalikan, jadi 8/5 dikali min 3/5. Jadi dapatnya adalah min 24/25. Gampang ya. Kalau misalkan masih belum paham, silahkan diulang lagi videonya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di subbab berikutnya, poin ketiga, yaitu rumus perkalian sin dan cos. Nah, untuk setiap sudut A dan B atau beta, sudut alfa dan beta berlaku rumus-rumus berikut. Jadi rumusnya ada 4. Nah, sebetulnya cara menghafalkannya gampang, cuman tinggal kita bagaimana cara memisalkannya ya. Untuk tahu rumusnya silahkan dilihat ini, boleh di pause dulu dan ditulis. Ini rumusnya. Jadi setiap yang pertama itu pasti alfa plus beta, alfa plus beta, alfa plus beta, alfa plus beta, ini juga sama. Dan yang kedua pasti alfa min beta. Jadi yang perlu kita hafalkan adalah pertama bentuk dari ininya 2 sin cos, ya kan? Jadi alfa plus beta pasti kan? Jadi bentuknya aja 2 sin cos itu adalah sin sin. Gitu ya, sin sin. Lalu 2 cosin sin min sin. Nah, jadi cara menghafalnya gitu, A plus B-nya nggak usah karena dia pasti sama semua. Ulang ya. Jadi untuk yang pertama 2 sin cos yaitu jadi sin sin, 2 cos sin jadi sin min sin, 2 cos cos jadi cos cos, lalu 2 sin sin jadi min cos cos. Oke, jadi ketika tidak disebutkan minnya atau tidak ada minnya berarti dia plus gitu ya. Itulah cara menghafalnya kurang lebih. Oke, untuk mengerti cara penggunaan dari rumus perkalian sin dan cos, kita masuk ke contoh berikutnya. Oke, di contoh berikutnya atau contoh kedua ini, perhatikan ya. Sederhanakanlah bentuk berikut. 2 cos 75 derajat, cos 15 derajat. Nah, biasanya kalau saya untuk kemudian bisa lama-lama menjadi hafal dengan rumus-rumus yang tadi, maka setiap pengerjaan soalnya ditulis dulu rumusnya. Jadi ini kan bentuknya 2 cos alfa plus 2 cos alfa cos beta ya, berarti tulisnya 2 cos A cos B sama dengan rumusnya apa tadi? Cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Nah, baru masuk ke soalnya. Berarti 2 cos 75 derajat cos 15 derajat, maka si A-nya diganti oleh 75 derajat. Lalu si 15-nya diganti oleh atau si B-nya diganti oleh 15 derajat. Jadi cos 75 derajat tambah 15 derajat tambah cos 75 derajat dikurang 15 derajat. Lalu ini jadi 90, ini jadi 60. Cos 90 0, cos 60 setengah, maka nilainya jadi setengah. Gampang banget ya. Oke, kita lanjut ke materi. Di materi terakhir untuk video kali ini, yaitu poin keempat, rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus atau sin dan cos. Nah, rumusnya ada 4 juga. Jadi sama, jadi kita harus mencari trik untuk kemudian bisa menghafal atau setidaknya sedikit-sedikit paham gitu ya untuk cara kerja dari rumus ini. Oke, jadi clue-nya mirip-mirip seperti tadi. Jadi untuk yang pertama itu pasti X plus Y, X plus Y, X plus Y, X plus Y. Yang kedua pasti X min Y. Dan semuanya dapat setengahnya, dapat setengah. Jadi ada setengahnya. Jadi yang kita hafal cuman clue-clue awalnya aja. Contoh di sini kan sin X plus sin Y, berarti kita hafal cuman
sin plus sin atau sin sin. Sin plus sin sama dengan 2 sin cos gitu. Lalu sin x min y berarti sin min sin sama dengan 2 cos sin. Untuk yang cos x cos plus cos y berarti cos cos sama dengan 2 cos cos. Cos x min cos y jadi jadi cos min cos sama dengan min 2 sin sin, min 2 sin sin gitu. Jadi silahkan ditulis dulu, di pause dulu ya untuk tulis ini. Oke, untuk mengerti cara kerja dari rumus ini kita masuk ke contoh terakhir. Semangat ya. Oke, di contoh terakhir ini, contoh ketiga, sederhanakan bentuk sin 34 derajat tambah sin 26 derajat. Seperti tadi, kita tulis dulu cara atau rumus yang akan kita gunakan dalam soal kali ini. Oke, untuk soal kali ini kita akan menggunakan rumus sin x plus sin y, karena di sini sin ditambah sin. Oke, sin x plus sin y sama dengan 2 sin setengah x plus y cos setengah x min y. Maka kita masukkan ke sin 34 derajat plus sin 26 derajat. Jadi 2 sin setengah, di x nya jadi 34. Jadi ini x, lalu ini adalah y nya. Jadi 34 tambah 26 derajat cos setengah 34 derajat dikurang 26 derajat. 2 sin setengah, 34 tambah 26 60. Cos setengah 34 dikurang 26 8. Lanjut, dikalikan dengan setengah jadi sin 30 derajat, lalu ini juga dikalikan dengan setengah jadi 4 derajat. 2 sin 30 derajat berapa? Harus hafal ya, setengah ya. Kan udah jauh tuh materi-materi sebelumnya. Jadi sin 30 derajat adalah setengah, lalu cos 4 derajat tetap aja jadi cos 4 derajat. Kenapa? Khawatirnya nanti kalau misalkan bentuk PG itu biasanya ada seperti itu karena kebanyakan dari guru kemudian tidak menganjurkan untuk menggunakan kalkulator. Maka ketika bentuknya bukan sudut istimewa seperti cos 4 derajat ini, boleh ditulis cos 4 derajat aja gitu. Jadi 2 dikali setengah dikali cos 4 derajat. Karena ini jadi 1 berarti 1 dikali cos 4 derajat jadi cos 4 derajat. Jadi jawabannya adalah cos 4 derajat. Baik. Oke, jadi sekian untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh kalian. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share di grup kelas ataupun grup kalian dengan teman-teman pelajar kalian lainnya. Untuk mengerti materi-materi sebelumnya atau materi-materi yang lain, silahkan kunjungi channel SMA Marte Bakti Official. Matematika di sana ada di playlistnya, lalu atau kunjungi YouTube channel saya. Oke, untuk anak mabak nanti di video ini ada soalnya ya, jadi jangan di skip dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.